Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat roti cup isi flas susu. Ini rasanya enak banget, teksturnya juga lembut. Bisa kalian jadikan cemilan untuk keluarga di rumah, pengganti cupcake untuk dessert table, ataupun juga ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita buat flas susunya dulu. Ini aku siapkan 250 ml susu cair coklat, atau boleh diganti pakai susu cair putih biasa. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu, aduk sampai tercampur rata dan gula pasir juga tepung maizenanya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku pakai saucepan dari stand cookware yang terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang super duper anti lengket. Selain itu juga hasil panas matangnya merata, dan bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku pakai mini spatula dari stand cookware juga. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Buat kalian yang pengen punya mini spatula dan saucepan kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi, atau bisa langsung order aja di Instagramnya stand cookware. Oke, kalau flas susunya udah mateng dan mendidih meletup-letup kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Karena ini ragi instannya masih baru, jadi nggak perlu dicek terlebih dahulu. Tambahkan 1/4 sendok teh bread improver, dan tambahkan 3 sendok makan gula pasir yang butirannya halus supaya lebih cepat larut. Kemudian tambahkan 150 ml susu cair, atau boleh kalian ganti dengan air putih biasa. Ini langsung aja kita campurkan semua bahannya jadi satu, lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan kaki mixer yang spiral seperti ini. Nah, ini untuk nge-mixernya aku pakai mixer andalan aku, yaitu hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ini ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo. Desainnya juga elegan banget dengan body stainlessnya. Untuk daya listriknya cuma 350 watt, dan yang aku suka dari hand mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Biasanya kalau bikin adonan roti dan donat kayak gini, adonannya itu termasuk adonan berat ya, maka mesinnya itu akan cepat panas. Nah, karena ada termostatnya, maka kalau mesinnya itu terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan nggak kebakar seperti mixer yang nggak pakai termostat. Oke, kalau adonannya udah dimixer sampai tercampur kayak gini, langsung aja kita tambahin 1 sendok makan munjung margarin. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram. Nah, ini langsung aja kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi dan dimixer sampai teksturnya itu kalis. Kalau kalian nggak punya mixer, nggak usah khawatir, bisa membuat adonan roti ini dengan diuleni secara manual pakai tangan. Cuma kalau diuleni pakai tangan itu yang pasti pegel dan lama kalisnya. Selain itu halus 2 kali proofing. Setelah diuleni, kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat, kemudian dibentuk dan diproofing lagi sebelum dipanggang. Tapi kalau pakai mixer bisa langsung kali sempurna seperti ini ya. Kalau udah kali sempurna, adonannya udah kelihatan licin. Nah, untuk mengeceknya gampang banget. Tinggal kita ambil aja sedikit adonan, kemudian kita tarik dan dilebarkan. Kalau misalkan udah elastis, lentur, dan gak gampang robek kayak gini, berarti udah kali sempurna dan gak perlu di-proofing lagi. Setelah adonannya dimixer, langsung aja kita bagi menjadi 20 bagian dan gak perlu di proofing lagi ya, karena udah lentur jadi bisa langsung dibentuk.
Nah, ini dibagi menjadi 20 bagian dengan cara dipotong-potong aja kayak gini, diperkirakan, dan sengaja nggak pakai timbangan karena nggak semua orang punya timbangan, apalagi timbangan digital. Nah, ini diperkirakan aja ya sambil di rounding, dibulat-bulat kayak gini. Nanti juga kerasa kok kalau misalkan ada adonan yang terlalu kecil ataupun terlalu besar, tinggal dipindah-pindahin aja sambil di rounding kayak gini. Kalau udah di rounding ataupun di bulat-bulat, langsung aja satu butir adonan kita gepengin kayak gini pakai scraper. Bisa pakai tangan langsung ataupun boleh pakai apa aja ya. Pokoknya digepengin aja kayak gini. Kemudian tambahkan flas susu yang udah dibuat tadi. Kita tambahin aja secukupnya kayak gini. Setelah itu langsung aja kita tutup rapat sambil dirapihkan dan kita letakkan dalam paper cup. Untuk paper cupnya ini aku pakai yang diameter sekitar 6 cm. Nah, kalau udah disimpan dalam paper cup, langsung kita tutup dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaan rotinya ini nggak kering dan rotinya mudah mengembang. Setelah itu kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau adonannya udah selesai dibentuk semua, kemudian ini kita tutup rapat dan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya proofing itu sekitar 15 menit sampai dengan 60 menit tergantung suhu ruangan. Oke, ini adonan rotinya udah aku proofing sampai mengembang 2 kali lipat kayak gini. Nah, ini bagian permukaannya aku olesin pakai egg gloss sebagai pengganti kuning telur. Tapi kalau mau kalian ganti pakai kuning telur yang asli juga nggak apa-apa. Ini dioleskan egg gloss tipis-tipis aja, nggak terlalu tebal juga. Setelah dioleskan egg gloss, kemudian kita tambahkan topping seperti almond slice dan juga choco chips. Tapi ini buat pemanis aja ya. Kalau nggak pakai topping juga boleh. Setelah itu langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku pakai oven listrik heat seri MO777 dari Mito Elektronik. Kapasitas 22 liter, muat loyang 24 x 24 cm. Daya listriknya cukup rendah, cuma 700 watt aja untuk api atas dan api bawah. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit, ini roti flanya sudah mateng. Langsung aja kita angkat, kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Ini dia hasilnya roti cup isi flas susu yang aku buat. Gimana, cara bikinnya gampang banget kan? Dan bisa kalian lihat ya, ini tekstur rotinya super lembut banget. Rasanya juga enak, flas susunya milky banget. Pokoknya ini dijamin rasanya ngeblend banget. Selain itu bentuknya juga cantik ya. Dan yang seperti kalian lihat pada saat membentuk adonan tadi, satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 roti cup. Nah, ini bisa kalian jual antara harga 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah per cup. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena roti ini pakai flas susu, jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan dan dikemas rapat kedap udara. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 3 hari. Cuma kalau disimpan di kulkas yang pastinya teksturnya jadi keras. Kalau untuk masa ketahanan dari rotinya sendiri, ini bisa tahan sampai dengan 5 hari. Nah, jadi untuk isinya bisa kalian ganti ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.